Sebagaimana kita bahas bahwasanya karena akal itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa memahami, memikirkan, menangkap kecuali sesuatu yang mahsusat, sesuatu yang bisa diindra, ditangkap oleh panca indera. Jadi akal tidak bisa memikirkan atau menerawang sesuatu yang tidak ada bentuknya, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak ada bentuknya gitu, tidak dilihat, tidak didengar, tidak diraba, sesuatu yang gaib, yang di luar jangkauan panca indera. Maka akal pun tidak bisa menjangkaunya, akal ini. Nah, oleh karena itu, maka jalan untuk mendapatkan kebenaran atau akidah yang lurus, manhaj yang selamat, itu harus dengan ar-riwayah wan naql, harus dengan nakal, menukil. Dengan menukil apa? Menukil ayat-ayat. Dengan menukil atau menimba ilmu dari ayat-ayat Al-Quran. Dan riwayah artinya dengan membaca, mendengar riwayat-riwayat dari khairil bariyah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak cukup untuk mengetahui jalan yang hak, untuk mengetahui akidah yang lurus atau tentang keimanan, tentang din hanya berdasarkan akal, tidak cukup. Hal ini sebagaimana mata yang sehat tidak bisa melihat kecuali jika di depannya ada cahaya atau ada cahaya yang mengenai objek yang dia lihat. Meskipun mata kita sehat, namun kalau kita melihat sesuatu di kamar yang gelap, sesuatu yang dekat dengan kita pun tidak bisa kita lihat. Meskipun mata kita sehat, normal sekali. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat tangan kita sendiri? Karena gelap, karena tidak ada cahaya di depan mata kita. Maka demikian juga akal kita. Akal ini tidak bisa menjangkau, menangkap secara tepat, secara benar sesuatu yang bersifat gaib atau bersifat akidah dan keyakinan, kecuali jika akal ini mendapat cahaya dari risalah, yakni dari risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi seperti itu Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan tamthil atau permisalan bahwa akal secara mandiri tidak mampu menangkap kebenaran, tidak mampu menangkap hakikat-hakikat yang sahih, yang benar tentang sifat-sifat Allah, tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang syariat. Nggak bisa, akal tidak cukup, tidak mampu menentukan atau menangkap itu semua. Sebagaimana jika tanpa bimbingan wahyu, sebagaimana mata yang sehat pun tidak sanggup melihat sesuatu yang nampak jika tidak mendapat cahaya. Oleh karena itu, tegaknya agama Allah di muka bumi itu tidak lain dengan perantaraan para mursalin, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tidak ada suatu agama tanpa nabi, tanpa rasul. Agama yang dibuat oleh manusia, disusun, direkayasa oleh manusia tanpa petunjuk nabi dan rasul, maka itu agama yang batil dan tidak layak disebut agama. Jadi kalau bukan karena risalah atau pesan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, niscaya akal tidak akan bisa tahu tentang rincian-rincian sesuatu yang memberi manfaat atau membawa mudarat, membawa bahaya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, apalagi dalam urusan akhirat. Artinya, akal ini sendiri, kalau diserahkan untuk meneliti apa-apa yang bermanfaat untuk fisik kita, untuk rohani kita, untuk dunia kita, sekalipun tidak akan mampu menemukan itu semua. Tidak akan mengetahui rincian-rinciannya. Secara global mungkin, akal bisa tahu apa yang bermanfaat untuk dirinya dan apa yang membahayakan untuk dirinya secara global. Tapi rincian-rinciannya akal tidak tahu. Apalagi untuk sesuatu yang bermanfaat dan membawa mudarat di akhirat. Jelas akal sama sekali buta, tidak tahu menahu tentang masalah ini. Maka termasuk nikmat Allah yang terbesar, nikmat Allah yang teragung kepada hamba-hambanya, karunia-Nya yang luhur, yang luar biasa adalah Allah mengutus nabinya, mengutus rasulnya kepada hamba-hambanya, kepada kita semua ini. Kemudian Allah turunkan kitab yang terang, kitab yang terang benderang, yang menjelaskan tentang jalan lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah dan jannahnya. Kalau bukan karena itu, bukan karena Rasul yang diutus Allah dan kitab suci yang diturunkan Allah, niscaya manusia ini bagaikan kebo, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi kondisinya. Maka barang siapa yang menerima risalah Allah dan dia lurus di atas risalah tadi, di atas pesan Allah tadi, maka dia termasuk khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Dan siapa yang menolak risalah Allah karena bertentangan dengan akalnya atau karena hawa nafsunya, maka dia termasuk syarrul bariyah, seburuk-buruk ciptaan Allah. Keadaannya lebih buruk daripada anjing atau hewan dan ternak lainnya. Nas'alullah al-afiyah. Nah, tentang masalah akal ini, terdapat dua kelompok yang ghulu, dua kelompok yang ekstrim, dan satu kelompok yang pertengahan. Adapun dua kelompok yang ekstrim, yang berlebihan dalam masalah akal ini, yang pertama adalah
tadi, sebagaimana kita singgung, satu kelompok yang menyampingkan, mencampakkan, membuang akal mereka. Menganggap tidak penting akal itu. Mereka tidak adalah sebagian firqah sufiyah yang beragama tanpa akal dan menganggap bahwa seorang tidak akan sampai kepada maqamat, kepada tingkat-tingkat yang tinggi dalam din, kecuali jika dia larut dalam wijdan, dalam dzauq, dan membuang jauh-jauh ilmu syariat dan akal sehat. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang dianggap suci atau dianggap wali di kalangan sufiah yang ghulat seperti itu adalah orang-orang yang tidak waras. Orang-orang yang kurang sehat akalnya dan kotor serta bodoh atau dungu, dikatakan dialah waliullah. Jadi orang yang tidak sempurna akalnya justru akan sampai kepada maqam yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu mereka sangat memuliakan dan memuji al-majanin, orang-orang yang majnun, yang kurang sehat akalnya, dan al-majadzib, orang-orang yang kurang beres, begitu ya. Bahkan jika seorang itu lebih dungu dan lebih bodoh, maka dianggap dia lebih mengenal Allah, lebih arif billah, dan lebih tinggi makamnya. Dan sebagian mereka berkata, man arada tahqiq falyatrukil aqla wasyara'. Siapa yang ingin mewujudkan iman yang sempurna atau mewujudkan keadaan yang sempurna, maka dia harus meninggalkan akalnya dan syariat. Ini jelas suatu bentuk ekstrim, sikap ekstrim dalam menyampingkan atau meremehkan akal. Nah, sedangkan firqah yang kebalikannya, di kutub sebaliknya, firqah yang di kutub sebaliknya adalah firqah yang mengagungkan atau mendewakan akal, menyanjung secara berlebihan akal, dan menempatkan pada posisi yang lebih dari proporsinya. Mereka adalah al-mutakallimun, para ulama kalam, ahli ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu bahasa tentang akidah. Jadi yang dimaksud ilmu kalam itu adalah ilmu tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah gaib, masalah keyakinan, i'tiqad, yang dibahas secara logika, secara mantik. Nah, Islam tidak mengenal ilmu kalam. Yang ada adalah tauhid atau ilmu akidah. Sedangkan ilmu kalam tercela oleh salafus saleh. Para salafus saleh mencela ilmu kalam. Dan namanya saja juga mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang hanya pintar kalam, pintar ngomong, dan jauh dari naql, jauh dari nas-nas, dan pemahaman terhadap wahyu-wahyu Allah maupun as-sunnah. Sehingga salah seorang Mu'tazilah, salah seorang tokoh Mu'tazilah di masa lalu, ya, bukan di masa sekarang, ketika membaca surah Al-A'raf, ayat yang pertama, yang seharusnya dibaca Alif Lam Mim Shad, dia membaca Alamas. Jahil tentang Al-Quran. Sampai ayat Al-Quran yang anak-anak kecil kita bisa membaca dengan lancar Alif Lam Mim Shad. Ini orang Mu'tazilah, ulamanya, pakarnya, membacanya dengan Alamas. Menunjukkan jauhnya dari Al-Quran, jahilnya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya mereka fasih kalau berbicara tentang kaidah-kaidah filsafat, logika dan sebagainya. Membuat terpukau para pendengar. Akan membuat orang terkagum dengan kelancaran dan retorikanya yang indah. Kefasihan menyusun kata-kata dan mengelabui manusia, mempermainkan kata-kata. Dan sering membolak-balik masalah. Yang hak itu dibolak, bisa dibalik, bisa jadi batil. Dan yang batil bisa dikemas, bisa dibagus-baguskan sehingga kelihatan benar. Nah, ini filsafat. Apa yang disebut dengan filsafat atau falsafah. Yang tidak lain sebenarnya adalah waswasah, bisikan-bisikan syaitan. Jadi kaum mutakalimin, para ulama ahli ilmu kalam. Dan al-Mu'tazilah, para Mu'tazilah. Ini, dan orang-orang yang mengikuti mazhab mereka. Dari kalangan falasifah, para filosof dan seterusnya. Yang mereka ini mendewakan, mengkultuskan akal. Dan menjadikan sebagai tandingan syariat. Jadi akal dijadikan pesaing syariat. Bahkan bukan hanya pesaing. Lebih tinggi kedudukannya daripada syariat. Sehingga akal ini menghukumi. Menjadi juri. Akal sebagai juri bagi nas, bagi ayat-ayat Quran dan sunnah. Mana-mana ayat atau hadis yang tidak sesuai dengan logika atau pemikiran mereka akan dikatakan ini batil, akan ditakwilkan. Akan ditafsirkan supaya sesuai dengan akal atau ditolak. Ini, jadi mereka menjadikan akal lebih tinggi daripada wahyu. Dan iman serta Al-Quran dijadikan mengikuti akal. Akal di atas iman dan Al-Quran. Nah, mereka berbicara panjang lebar tentang alasan mazhab mereka, tidak perlu saya katakan di sini, yang jelas logika-logika atau alasan-alasan yang batil, jelas sekali kebatilannya. Kenapa mereka mendahulukan akal daripada nas atau wahyu? Tidak perlu saya terangkan tentang logika sesat mereka. Yang jelas mereka telah ekstrim berlebihan dalam mengagungkan dan mendewakan akal. Oleh karena itu, sebagian mereka sering berkata bahwa ayat ini atau hadis ini tidak sesuai dengan akal. Bertentangan dengan akal sehat. Sering mengatakan seperti itu. Sehingga tidak jarang mereka menolak hadis-hadis yang menurut mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu atau akal mereka. Sebagian mereka mengingkari azab kubur.
Sebagian mereka mengingkari sirat, titian di atas neraka jahanam yang dibentangkan Allah, yang akan dilewati oleh setiap manusia. Sebagian mengingkari mizan, timbangan amal pada hari kiamat. Sebagian mengingkari ru'yatullah, mungkinnya Allah SWT dilihat oleh orang mukmin di jannah. Sebagian lagi mengingkari hadis dzubab atau hadis tentang lalat yang dimenamkan kalau masuk ke dalam gelas dan sebagainya. Dan macam-macam lagi hadis-hadis yang mereka tolak, yang mereka anggap bertentangan dengan akal. Khusus tentang mizan, timbangan amal pada hari kiamat. Kenapa mereka mengingkarinya? Mereka mengatakan amal itu sesuatu yang abstrak. Amal saleh atau maksiat ini bukan sesuatu yang memiliki fisik atau memiliki bentuk. Bagaimana bisa ditimbang? Mana mungkin bisa ditimbang? Karena itu mereka mengingkari timbangan amal pada hari kiamat. Mereka juga mengingkari azab kubur. Mereka mengatakan bahwa kuburan kalau digali, kita tidak melihat azab di situ dan tidak melihat kenikmatan di situ. Sama, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Dan sebagian lagi menolak sirat, titian di atas neraka jahanam, karena titian itu diterangkan oleh para ulama di dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah disebutkan bahwa titian atau sirat itu lebih halus dari seutas rambut. Adaqqu minasya'rah, lebih halus dari seutas rambut. Mereka akan tercengang, bagaimana mungkin manusia bisa lewat di atas titian seutas rambut, bisa cepat sekali dan seterusnya. Dan macam-macam alasan serta logika untuk menolak hadis-hadis yang sahih. Nah, kelompok ini, firqah ini, yaitu firqah Mu'tazilah dan Mutakallimin dan sebagainya, diikuti oleh cucu-cucu mereka dari kalangan orang-orang modern sekarang yang menamakan dirinya kaum rasionalis. Sekarang ada yang lebih gila lagi, yaitu kaum liberalis. Mereka demikian lancang dan berani menghukumi nas-nas Al-Quran maupun hadis dan mengacak-ngacak nas tersebut, mengatakan ini nggak benar, ini nggak masuk akal, ini nggak sesuai dengan zaman sekarang, ini bertentangan dengan HAM, bertentangan dengan kebebasan, macam-macam logika dan ocehan mereka untuk menolak nas-nas Al-Quran dan hadis. Kalau Mu'tazilah masa lalu, Mu'tazilah klasik, terpukau silau dengan kehebatan metode berpikir orang-orang Yunani, sehingga taklid mengikuti cara berpikir para filosof-filosof Yunani, maka kita dapati kaum Mu'tazilah sekarang yang sering disebut kaum aklaniyin atau rasionalis terpukau silau dengan metode berpikir orang-orang barat. Dan mereka menganggap lemah kaum muslimin, akal kaum muslimin dianggap lemah. Mereka kagum silau sekali dengan kecemerlangan cara berpikir orang-orang barat, kecerdasan, keintelektualan orang-orang barat, sehingga mereka pun bersegera untuk menyambut semua yang datang dari barat. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka ini, firqah yang selamat ini, tidak meremehkan akal, tidak menyampingkan akal, sebagaimana kaum Sufiyah, tetapi tidak juga sampai kebablasan atau overdosis dalam menempatkan akal. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa keadaan-keadaan orang saleh, jika tanpa disertai akal, itu kurang, nggak sempurna. Dan perkataan-perkataan yang menyelisihi akal, itu pun batil. Dan para nabi dan rasul, para rasul datang dengan menyampaikan sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal, yang akal tidak mampu menangkap hakikatnya. Tetapi tidak pernah rasul itu membawa sesuatu yang akal menghukumi mustahilnya. Yang secara akal ini mustahil. Tidak ada satu poin dari syariat ini, sesuatu yang dimustahilkan oleh akal tidak ada. Yang ada adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap hakikatnya oleh akal. Akal belum pernah melihat yang seperti itu. Belum pernah melihat kejadian yang seperti itu. Itu yang sering terjadi. Tapi sesuatu yang akal mengatakan itu mustahil terjadi, tidak ada seorang rasul yang membawa seperti itu. Nah, oleh karena itu, hasil atau produk akal yang sehat, produk akal yang bersih, yang murni, niscaya akan sesuai dengan apa yang dibawa oleh nabi dan rasul. Dan bahwa akal yang sehat, akal yang jernih, tidak pernah menentang, tidak pernah bertentangan dengan nas yang sahih, atau naql, penukilan ayat atau hadis yang sahih. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, anna sarihal ma'qul la yunaqid sahihal manqul. Akal yang jernih, yang sehat, tidak akan membatalkan atau menolak nas yang sahih. Tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih. Jika terjadi pertentangan antara akal dengan nas atau wahyu, maka itu terjadi karena adanya sesuatu yang dimasukkan dalam nas atau sesuatu yang dimasukkan dalam sam'iyat, dalam dalil, yang padahal bukan dalil. Ada suatu riwayat atau hadis yang maudhu', yang palsu, yang dimasukkan, dikatakan hadis, sehingga akal menolaknya, karena bukan hadis yang sahih. Atau sesuatu yang bukan produk akal, tapi dikatakan produk akal. Jadi, sebagian mengatakan ini tidak sesuai dengan akal. Padahal, akal menerimanya, cuma sebagian orang keberatan, hawa nafsu yang menolaknya.
Nah, itu sebab kalau mungkin terjadi pertentangan antara nas dan akal, maka boleh jadi karena akalnya yang tidak beres, atau mungkin nas atau dalilnya yang tidak sahih. Tapi dalil yang sahih, nas yang sahih, pasti akan sesuai, tidak akan bertentangan dengan akal yang jernih, yang sehat. Kalau ingin tahu buktinya apa? Buktinya para sahabat, para salafus salih, para sahabat dan tabi'in. Mereka adalah orang yang cerdas, akalnya cemerlang. Orang yang sehat akalnya cemerlang. Dan mereka semua tidak pernah membantah, tidak pernah keberatan, dan tidak pernah mengatakan ada satu bagian dari khabar yang disampaikan oleh Rasulullah atau disampaikan oleh Allah Ta'ala, ini tidak sesuai dengan akal kita. Tidak ada. Padahal para sahabat bukan orang-orang yang bodoh. Mereka adalah orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, orang yang berakal sempurna. Dan mereka semuanya menerima, membenarkan, menerima dengan lapang dada, dengan mudah semua khabar yang datang kepada mereka, baik khabar dari Allah Ta'ala maupun dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.